Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang pada hari ini kita melanjutkan firman Tuhan kita bersama-sama, masih daripada kitab 1 Tesalonika. Saya akan memulai firman Tuhan ini, renungan ini dengan sebuah istilah yang mungkin familiar buat kita semua, yaitu orang tua rohani. Orang tua rohani adalah sebuah peran yang dibutuhkan bagi semua orang percaya. Semua orang percaya pasti memiliki orang tua biologis atau orang tua jasmani. Namun, tidak semua orang percaya memiliki orang tua rohani. Peran daripada orang tua rohani ini tentu saja untuk merawat kerohanian seseorang yang lain. Orang tua rohani memiliki peran untuk menemani, untuk memberikan sebuah pendampingan, supaya ada sebuah pertumbuhan rohani yang signifikan terjadi dalam kehidupan rohaninya. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus tahu persis pentingnya peran daripada orang tua rohani. Ketika Rasul Paulus harus pergi meninggalkan jemaat di Tesalonika, jemaat Tesalonika menjadi sendirian. Rasul Paulus berusaha ingin kembali, namun karena keadaan dia tidak bisa kembali dan jemaat di Tesalonika menjadi sendiri atau menjadi yatim piatu secara rohani. Maka dari itu ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus karena pentingnya sebuah orang tua rohani. Kita akan membaca dari pasal 3 1 Tesalonika ayat 1-3, sebuah usaha daripada Rasul Paulus ketika dia tidak bisa kembali ke Tesalonika. Mari kita baca bersama-sama. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia tidak bisa kembali ke Tesalonika, ia mengutus Timotius. Rasul Paulus tahu persis bahwa jemaat Tesalonika tidak boleh terlalu lama menjadi yatim piatu secara rohani. Rasul Paulus tahu persis bahwa mereka membutuhkan seorang orang tua rohani untuk menemani mereka, menguatkan hati mereka, menghiburkan mereka, dan mengajari mereka supaya mereka tidak menjadi goyah imannya karena kesusahan yang ada. Jemaat Tuhan, kita semua membutuhkan orang tua rohani sebagaimana jemaat Tesalonika membutuhkan orang tua rohani. Sebuah hubungan yang perlu dibangun dengan seseorang yang lebih dewasa secara rohani, itu dapat kita panggil sebagai orang tua rohani kita. Rasul Paulus tidak mau membiarkan mereka sendirian menanggungnya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mengirim Timotius kepada jemaat di Tesalonika. Dan dia mengirimkan orang yang dia percayai, orang yang dekat dengan hatinya, orang yang dapat menemani, yang memiliki sebuah kredibilitas untuk bisa menjadi orang tua rohani bagi jemaat di Tesalonika. Hari ini kita belajar pentingnya orang tua rohani. Saya berdoa, saya mendorong, kita semua harus memiliki orang tua rohani. Orang tua, baik ayah atau ibu rohani, yang bisa menasehati kita, yang bisa melindungi kita dengan doa, yang bisa menguatkan, menghibur kita di saat situasi yang kurang menyenangkan, bahkan mengajari kita ketika kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, demi pertumbuhan rohani kita. Jika engkau belum punya, doakan. Berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, supaya Tuhan mengutus orang yang tepat untuk menjadi orang tua rohanimu. Seseorang yang pasti dan harus lebih dewasa secara rohani dibandingkan kehidupanmu. Saya pribadi, saya memiliki orang tua rohani. Seseorang yang terus menemani saya, mendoakan, mengingatkan, supaya saya terus bisa setia dalam pelayanan saya. Supaya saya terus setia dalam menjalani kehendak Tuhan dan menikmati penggenapan janji Tuhan. Teruslah berdoa sampai engkau memiliki seorang orang tua rohani. Saya tutup dengan sebuah ayat yang penting daripada orang tua rohani dalam kehidupan kita.
Ayat selanjutnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri di ayat yang ke-10 dari pasal yang sama. Dikatakan bahwa siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Salah satu alasan pentingnya daripada orang tua rohani adalah seseorang yang terus berdoa siang dan malam dengan sungguh-sungguh demi hubungan kita dan demi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami belajar pentingnya orang tua rohani. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang belum memiliki orang tua rohani, Tuhan kirimkan orang yang tepat. Tuhan pertemukan kami dengan orang yang lebih dewasa rohani, supaya kami bisa memiliki pertumbuhan rohani ya Tuhan. Kami bisa memiliki orang tua yang mengingatkan, melindungi, menjagai, dan mendoakan kami siang dan malam demi kehidupan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami akan memiliki orang tua rohani sehingga kami bisa bertumbuh serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, tolong semua umat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, orang tua rohani penting bagi kita supaya ada pertumbuhan rohani di kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.